Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milaski Valensi dengan NIM C1 Channel 2 2078. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi yaitu tentang pajak penghasilan. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai PPH pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Perubahan terakhir mengenai peraturan PPH dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama kita bahas yaitu subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendirinya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang perorangan, badan, dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri. Begitu juga dengan badan. Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Namun, unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD dikecualikan dari ketentuan ini. Contoh dari badan yang dikecualikan tersebut adalah BUMN atau BUMD. Sementara itu, warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris, mendapat perlindungan hukum Indonesia, dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Mulainya subjek pajak dalam negeri orang pribadi, yaitu saat dilahirkan, saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Berakhirnya subjek pajak dalam negeri orang pribadi, yaitu saat meninggal dan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Mulainya subjek pajak dalam negeri badan, yaitu saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan berakhirnya subjek pajak dalam negeri badan, yaitu saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Mulainya subjek pajak luar negeri melalui badan usaha tetap, yaitu saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia. Dan berakhirnya yaitu ketika tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia. Mulainya subjek pajak luar negeri tidak melalui badan usaha tetap, yaitu saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berakhirnya subjek pajak luar negeri tidak melalui badan usaha tetap, yaitu saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Mulainya warisan belum terbagi, yaitu saat timbulnya warisan yang belum terbagi, dan berakhirnya warisan belum terbagi, yaitu saat warisan telah selesai dibagikan. Yang bukan termasuk subjek pajak. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah 1. Kantor perwakilan negara asing, 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada masyarakat yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 2. Organisasi internasional dengan syarat
Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf C dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang termasuk objek pajak. 1. Bentuk objek pajak dan penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan, upah, jasa gaji, tunjangan, komisi bonus, honorarium, gratifikasi, imbalan lain, dan juga uang pensiun dengan pengecualian lain yang diatur dalam undang-undang. 2. Hadiah undian, hadiah dari pekerjaan maupun kegiatan lain dan juga hadiah penghargaan. 3. Laba hasil usaha. 4. Keuntungan dari pengalihan harta maupun keuntungan penjualan. 5. Keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta dari persekutuan, perseroan, badan usaha sebagai penyertaan modal maupun pengganti saham. 6. Bentuk keuntungan lain dari proses pengalihan harta yaitu keuntungan likuidasi, keuntungan berupa bantuan, hibah dan sumbangan, keuntungan penjualan, penerimaan kembali pembayaran pajak. Yang bukan termasuk objek pajak. 1. Bantuan atau sumbangan. 2. Harta hibahan. 3. Warisan. 4. Harta termasuk setoran tunai. 5. Penggantian atau imbalan. 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi. 7. Dividen atau bagian laba. 8. Iuran. 9. Penghasilan dari modal. 10. Bagian laba. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. 12. Beasiswa. 13. Sisa lebih. Dan yang ke-14 yaitu bantuan atau santunan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.